Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pada video live streaming kali ini, insyaallah dalam video ini kami akan langsung mempraktekkan obat herbal tradisional, yang dimana kami sekarang ini berada di asrama anak kami ya, berada di asrama anak kami Mukandi, dan rekannya Muhammad Ajwar sedang masak, yang dimana Mukandi ini udah lama menderita penyakit kurap air. Coba dulu Mukandi berdiri, coba berdiri dulu, coba kita lihat penyakit kurapnya tadi. Nah, coba buka perutnya. Turunkan. Coba buka lagi. Nah, seperti ini kurapnya. Ini enggak gatal ini ya. Kalau gatal dia kayak mana? Kayak berair-air. Ya. Berair. Kayak mana? Berair. Model berair. Ini kurap airnya ini aneh. Kalau dia kumat, dia bulat-bulat ini. Kurap ini bulat-bulat, berair. Berair kayak bengkak-bengkak. Inilah penyakit anak kami ini, Mukandi. Ya, duduk Mukandi, duduk. Insyaallah pada video ini kita akan mempraktekkan langsung ya cara pengobatan. Namun sebelum saya beritahu apa obat herbal tradisionalnya, terlebih dahulu saya mohon maaf ya kepada para guru-guru, para ustadz dan ustazah, khususnya kepada seluruh guru yang ada di pesantren Darul Muta'alimin ini, dan begitu juga mohon maaf kepada seluruh yang mempunyai ilmu seperti guru-guru paranormal dan lain sebagainya. Kami membuat video ini bukan untuk membanggakan, bukan untuk merasa lebih pandai, namun niat kami lillahi ta'ala, semata-mata untuk membantu saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang mana mereka ada mengalami penyakit seperti ini, seperti yang telah kami lihatkan tadi di video ini. Jadi izinkan, dan begitu juga kepada seluruh saudara-saudariku dimanapun kalian berada, izinkan kami mempraktekkan obat herbal tradisional ini, yang dimana obat herbal tradisional ini istilahnya kayak mana itu ya, istilahnya bukan kita untuk mentiadakan obat dari dokter, tetapi kita hanya untuk melestarikan obat herbal tradisional ini, ataupun dalam bahasa kami singkil sebelum salam, daun kampong kehia. Daun kampong kehia itu bahasa kami singkil sebelum salam. Kalau bahasa Indonesianya, nasional kita, obat herbal tradisional. Nah, sebelum saya beritahu apa-apa itu obatnya, sekali lagi ya,
Sekali lagi kami mohon maaf. Ya, sebelum kami lanjutkan, kami tanya dulu kepada Mukandi. Mukandi, udah lama itu penyakitmu? Udah lama? Kalau dia gatal, kapan-kapan dia gatal tuh? Waktu saat apa dia gatal? Hah? Waktu saat apa dia gatal? Waktu Malam. Malam. Malam dia gatal. Kayak bengkak dia, berair-air, gatal luar biasa. Itu termasuk kurap ya, termasuk kurap air, termasuk kurap. Jadi setelah nanti diobatin, kalau bisa dipantangkan dulu pantangannya ya. Tahu pantangannya apa? Jangan makan super mie, jangan makan indomie, jangan makan telur, jangan makan ikan asin, terong, jangan ya. Pokoknya yang gatal-gatal jangan dulu dimakan, yang ya. Kalau udah kepingin kali makan itu boleh sikit. Ya, saudara-saudariku dimanapun anda berada, kita perkenalkan obatnya. Obatnya ini hanya 2 macam ya. Masih banyak memang cara mengobati penyakit gatal-gatal sejenis kurap air ini. Cuman di sini nggak ada ramuannya, maka kita alihkan ke pengobatan ramuan yang lain. Ramuan yang lain ini dia seperti bisa nampak saudara-saudariku semuanya. Ini namanya batu tembaga. Coba kita dekatkan ya. Ini namanya batu tembaga. Warna kuning dia ini. Batu tembaga. Kalau bahasa Singkel sebelum salam, bahasa daerah kami namanya ini adalah batu belerang. Batu belerang dah pembiang dah. Syarat pertama. Syarat dan perlengkapan untuk obat ini tadi. Ini yang pertama, batu tembaga. Ini sumber asalnya ini di pegunungan ini, di pegunungan gunung berapi. Baru yang kedua, minyak makan mentah. Ini nanti kedua ramuan ini. Pertama, batu belerang ini digiling halus, Saat itu bikin di tempatnya seperti mangkok ataupun piring. Saat itu tambahkan sama minyak makan mentah. Ditambahkan sama minyak makan mentah. Siap itu diaduk dan jangan lupa untuk meniat kepada Allah Ta'ala dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu kita baca sholawat Nabi sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saat itu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la. Setiap doa kita itu maka kita akhiri dengan ucapan la haula. Karena la haula ini disitulah kita memohon kepada Allah bahwasanya tiada kekuatan yang ada di alam semesta ini melainkan daripada kekuatan Allah. Tiada yang bisa menentukan sesuatunya kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang bisa menyembuhkan suatu penyakit melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun oleh karena itu, itulah dia pertama kita niatkan kepada Allah. Kita ulangi kembali. Pertama tadi doanya a'udzu bismillah, tasbih ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Disitulah kita meniatkan kepada Allah, menyerahkan bahwasanya yang bisa menolong itu sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita membuat seperti ini adalah sekedar ikhtiar saja ya, ikhtiar usaha. Namun pada hakikatnya Allah Ta'ala
yang menentukan segala sesuatunya. Maka oleh karena itu, jangan lupa mengakhiri daripada doa itu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, demikian ya kaum muslimin muslimat. Maka kita giling dulu obatnya ini, kita giling. Setelah kita giling nanti kita langsung praktekkan ya. Seperti ini kita giling dia. Ini dia kita giling. Ini halus batu tembaga ini tadi. Cepat kemakan Juar, biar kamu yang syutingkan Juar. Cepatnya sekolah. Nah, setelah digiling halus, kemudian kita masukkan ke mangkok ini. Masukkan ke mangkok ya. Namun barang siapa, kami kasih garis bawah ya, kalau memang ada saudara-saudari yang alergi sama batu tembaga ini ataupun minyak makan mentah ini, jangan dibuat seperti ini ya. Kami tidak menyarankan untuk membuatnya. Cuman kami hanya memberitahukan jika batu tembaga ini ataupun minyak makan mentah ini tidak ada efek sampingnya kepada kalian, boleh dipakai. Kalau ada jangan ya. Biasanya memang nggak ada, ini memang obat. Ini dia setelah sudah digiling seperti ini dia. Lalu kita campur dengan minyak makan mentah sedikit. Kemudian nanti Mukandi gatal-gatal diobatkan terus. Begitu gatal dia, obatkan terus. Coba berdiri Mukandi, berdiri. Atau golek Mukandi, golek. Engkau maju. Tuang halus ya. Ini nanti kita perbaikin lagi, kita halus ya. Terus makan sedikit lagi. Kita membaca doanya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, buka. Coba settingkan dulu Juar. Ini nanti tekan ya. Tekan terus itu. Ganti dia itu. Akan nampak. Udah nampak Mukandi? Enggak. Tidak mau buka. Coba bersihkan dulu. Lihat dulu. Ini buka aja sarungnya. Sarungnya dibuka aja. Ulang memilah pada kali. Nampak juga kurapnya? Nampak. Inilah dia penyakitnya tadi. Kita oleskan terus. Lihat terus ya. Oleskan seperti ini. Ada rasanya. Rasanya kayak mana? Enggak ada rasanya kan? Enggak sakit.
nggak pedas. Nah, ini kan enak obatnya ini, nggak capek-capek kita. Panah gelenggang. Itu nanti itu payah dan ramunya di sini. Ini aja dulu tingkat pertama. Inilah ya saudara-saudariku cara pengobatannya. Gimana mu lagi punggung kena? Kaki. Belakang lebih dah. Kaki sebelah situ ada lagi, ku tengok itu. Inilah ya. Punggung mau buka. Tapi ada kata jual. Nih, nah. Belakang. Ini masih ada Bu. Nah, dia. Ini cara pengobatannya 3 kali sehari ya. 3 kali sehari ya bukan 3 kali sehari. Wah. Duduk di sini. Ya, nampak kami duanya. Enggak. Ya demikianlah praktek cara pengobatan obat herbal tradisional. Bahasa Singkil 10 salam. Daun kampung sikehia. Jadi itulah pertama tadi kami ulang kembali syaratnya. Yang pertama tadi dilengkapi pertama itu obatnya itu pertama tanah tembaga, minyak makan mentah. Tanah tembaganya digiling halus, siap itu kasih air makan mentah sedikit, baru oleskan 3 kali sehari. Pantangannya seperti yang telah saya bilang tadi, jangan dulu makan makanan yang gatal-gatal seperti ikan asin, belacan, apa namanya lagi, Garam. supermi dan lain sebagainya. Ya demikian yang bisa kami tayangkan pada video live di pesantren Darul Muta'alimin ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, jika kaum muslimin muslimat ingin mengamalkan doa-doa yang seperti itu, sebelum diamalkan apa yang ada di video kami ini semua, baik yang episode ke-1-nya, kedua, ketiga, dan keempat ini, alangkah baiknya kepada saudara-saudariku semuanya, kalian sebelum mengamalkan daripada amalan ini, pengobatan obat herbal tradisional ini, pada kalian saudara-saudariku, pertama bersedekahlah kepada anak yatim piatu secukup belanjanya seminggu ya. Sarungnya ya. Jadi kalau yang merasa dekat menyahut ala kadarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Video-video yang ada di channel kami ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan tanda silang.